Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan baik-baik saja, tetap sehat, semangat, dan berbahagia menapaki hari-hari penuh anugerah dari Tuhan. Mari bersama kita mempersiapkan tubuh, pikiran dan roh kita memasuki ibadah Minggu Umum tanggal 25 April 2021 bersama keluarga melalui channel YouTube GKJ Bambu Kuning. Ibadah minggu ini akan dipimpin oleh Pendeta Kukuh Purwidianto dengan tema melepaskan diri dari kemelekatan. Saya mempersilakan Bapak, Ibu, dan saudara mengambil waktu untuk bersaat teduh. Selamat beribadah. Jemaat mohon untuk berdiri. Mazmur 99 ayat 1 sampai 5 demikian. Tuhan itu Raja, maka bangsa-bangsa gemetar. Ia duduk di atas kerup-kerup, maka bumi goyang. Tuhan itu maha besar di Sion, dan ia tinggi mengatasi segala bangsa. Biarlah mereka menyanyikan syukur bagi nama-Mu yang besar dan dahsyat. Kuduslah Ia, Raja yang kuat, yang mencintai hukum. Engkaulah yang menegakkan kebenaran, hukum dan keadilan di antara keturunan Yakub. Engkaulah yang melakukannya. Tinggikanlah Tuhan Allah kita, dan sujudlah menyembah kepada tumpuan kaki-Nya. Kuduskanlah Ia. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ibadah minggu saat ini berlangsung atas pertolongan Allah pencipta dan pemelihara semesta. Kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan turun atas saudara sekalian. Amin.
silakan duduk kembali. Saudaraku, dalam hidup keseharian pasti ada sesuatu yang membuat kita terpikat dan terikat. Sampai-sampai kita sulit untuk melepaskannya. Kita seakan tergantung dan bergantung penuh padanya. Sesuatu itu bisa berupa benda kesayangan, berbagai impian dan keinginan, maupun daftar orang-orang tersayang. Tanpa kehadiran mereka, kita merasa tidak berarti, kita kehilangan arah dan tujuan hidup, semangat menjadi pudar, kehidupan menjadi hambar. Kita nyatanya sangat bergantung dan tergantung pada hal-hal itu. Saat ini kita diajak untuk merefleksikan kembali keberadaan kita sebagai murid-murid Kristus yang mau terus belajar melepaskan kemelekatan terhadap hal-hal duniawi dan mengarahkan diri kepada Tuhan Sang Sumber kebahagiaan sejati. Menjadikan Dia sebagai prioritas pertama dan utama dalam hidup yang kita jalani. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tangan-Mu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan. Untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Berikan hidupku kepadamu Tuhanku. Mendengarkan persembahan pujian dari keluarga Bapak Ibu Michael, kelompok duta. Walau kadang
Mari bersama-sama kita bersatu hati di dalam doa. Ajari kami untuk terus belajar mempersembahkan hidup kami sepenuh-penuhnya kepada Tuhan, karena Engkaulah Sang Empunya segalanya. Engkaulah yang memberikan hidup itu kepada kami semua. Saat ini bersama-sama kami hendak membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan ajarilah kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman yang taat dan setia. Biarlah Engkau mengurapi hamba-Mu, sehingga apa yang disampaikan sungguh berasal dari Tuhan saja. Roh Kudus menolong dan memberkati. Di dalam Kristus Tuhan kami berdoa dan berserah. Amin. Bersama-sama kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi dasar pelayanan sabda di pagi hari ini. Injil Lukas pasal 9 ayat 57 sampai dengan 62. Injil Lukas pasal 9 ayat 57 sampai dengan 62. Hal mengikut Yesus. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut engkau, Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah." Berbahagialah setiap orang yang mendengar dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Buka telinga hai umatnya, kabar yang baik dengarkanlah. Buka hatimu, Tuhan datang, hai yang beriman. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya menebak banyak di antara kita yang bingung atau bahkan keliru memahami maksud Tuhan Yesus di Injil Lukas pasal 9 ayat 57 sampai dengan 62. Sebuah perikop yang berjudul Hal Mengikut Yesus. Setelah membaca teks Alkitab ini, kita mungkin bertanya-tanya, kita mungkin berkata dalam hati, betapa susahnya menjadi pengikut Yesus.
Susah benar menjadi pengikut Yesus. Kita harus meninggalkan harta benda dan kekayaan kita. Bahkan kita juga harus menanggalkan relasi dengan orang-orang terdekat kita. Melepaskan semua yang kita miliki, baru kita bisa mengikut Yesus. Lalu kita mengatakan betapa susahnya, betapa sulitnya. Nah, pertanyaannya, benarkah yang dimaksud Yesus demikian? Di perikop yang kita baca pagi hari ini. Nah, saudara-saudara, perkataan Yesus di perikop ini harus dipahami dan diletakkan dalam konteks peristiwa saat itu. Perkataan Yesus ini diucapkan di bagian awal karya pelayanannya di tengah dunia. Nah, ketika itu Yesus sedang merancang membangun sebuah komunitas para murid pengikut Yesus, dan mereka yang benar-benar mau berkomitmen ini harus menunjukkan kesungguhannya, menunjukkan komitmennya, tidak asal-asalan, tidak sekedar menjadi murid Yesus. Karena itulah Yesus perlu menguji pemahaman mereka. Yesus perlu menguji motivasi dan kesungguhan hati mereka. Nah, saudara-saudara, paling tidak ada 3 hal yang hendak disampaikan Tuhan Yesus melalui perikop yang kita baca di pagi hari ini. Perikop mengenai hal mengikut Yesus. Nah, yang pertama, Yesus terang-terangan mengatakan kepada mereka yang mau mengikutinya, ia mengatakan bahwa ia adalah anak manusia yang hidup sederhana, bahkan tidak memiliki apa-apa. Ia bukan anak raja yang bergelimang harta dan tahta. Ia adalah anak manusia yang berkeliling kemana saja, sehingga atap rumahnya adalah langit dan alas tidurnya adalah bumi, tanah. Dengan kalimat lain, ia mengatakan serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Saat itu banyak orang ingin menjadi murid Yesus karena mereka berpikir bahwa Yesus adalah Sang Mesias, Raja penebus, Raja penerus tahta Daud yang kala itu dinanti-nantikan. Dan disinilah motivasi mereka keliru. Hati dan pikiran mereka sesungguhnya hanya terpikat dan melekat tidak pada Yesus, tetapi justru pada keinginan, kesenangan, dan keuntungan diri mereka secara pribadi. Jadi ini sesuatu yang bertolak belakang. Yesus mengatakan dan menguji komitmen orang yang ingin mengikutnya, dan ia mengatakan sejujur-jujurnya, aku adalah anak manusia yang hidup sederhana, bahkan aku tidak memiliki apa-apa, untuk meletakkan kepalaku. Nah, saudara-saudara, setiap orang pasti punya keinginan-keinginan. Bahkan setiap saat pikiran kita seakan terprogram untuk memenuhi keinginan-keinginan kita. Kalau kita mau jujur, coba kita rasakan setiap hari, setiap saat itu pikiran kita mengingini sesuatu, lalu kita berupaya mendapatkannya. Setelah mendapatkan sesuatu yang kita inginkan itu, kemudian muncul keinginan yang lain dan kita kembali berupaya untuk mendapatkannya. Dan siklus itu berputar, berlanjut, datang dan pergi silih berganti. Jadi rasanya hidup ini hanya dipenuhi dengan keinginan-keinginan dan itu datang pergi terus setiap saat, setiap waktu. Nah, inilah yang menyebabkan coba kita cek, coba kita periksa, panjenengan sami jujur melihat
Di tiap rumah pasti ada gudang di sana. Di setiap rumah paling tidak ada garasi di sana. Ada rak-rak sepatu di sana. Ada lemari-lemari pakaian di sana. Ada berbagai macam tempat penyimpanan untuk menumpuk barang-barang keinginan kita yang biasanya tidak cukup hanya satu saja. Itu karena keinginan. Coba cek di tempat di rak sepatu dan seterusnya, coba dicek berapa banyak barang kita. Itu dari keinginan kita. Nah, seorang bernama Fumio Sasaki, ini pria berkebangsaan Jepang, dalam bukunya, buku bestsellernya, dia menulis menyampaikan beberapa temuan-temuan yang menarik, dan itu menjadi refleksi yang disampaikan dari buku ini. Dia menulis atau dia menyebut diri sebagai seorang minimalis. Dia menulis dari sekian banyak barang-barang yang dimilikinya, ternyata hanya 10-20% yang digunakan. Yang lainnya dibiarkan tergeletak, teronggok, penuh debu dan kotoran. Jadi coba panjenengan Bapak Ibu nanti setelah ibadah ini selesai, lihat lemari pakaian panjenengan atau rak-rak buku, rak-rak sepatu, tempat penyimpanan panjenengan, berapa persen barang-barang yang rutin digunakan. Atau jangan-jangan itu hanya sekedar memenuhi rak-rak dan tempat-tempat penyimpanan saja. Berapa persen kira-kira? Nah, artinya kebutuhan kita sebenarnya ya itu saja. Tetapi karena pikiran kita setiap saat, setiap waktu itu dikendalikan oleh keinginan, akhirnya kita selalu senang untuk membeli dan membeli, mengumpulkan dan mengumpulkan. Dan dari pengalaman hidup yang dijalani Fumio Sasaki ini, dia menyimpulkan bahwa dengan sedikit barang ternyata membuat hidupnya lebih bahagia. Semakin banyak barang justru membuat hidupnya terasa lelah karena menguras waktu, energi, dan kebebasannya. Nah, mungkin kita bertanya dalam hati, tetapi apakah salah kita memiliki keinginan-keinginan? Tidak salah. Tidak salah. Yang menjadi persoalan adalah ketika keinginan-keinginan itu menjadi satu-satunya sumber kebahagiaan kita. Kita bahagia saat mendapatkan apa yang kita inginkan. Dan sebaliknya kita menjadi tidak bahagia, mengganggu kehidupan kita ketika kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, secara otomatis sebetulnya keinginan-keinginan itu sudah mengendalikan diri dan hidup kita. Tanpa disadari hati dan pikiran kita sebenarnya sudah melekat erat pada hal-hal materi, benda-benda, barang-barang yang kita ingini, yang kita senangi. Karena itulah kemudian Fumio Sasaki mengatakan justru itu menghabiskan energi, menghabiskan waktu, dan justru mengekang kebebasan kita. Kita dikendalikan oleh barang-barang yang ada di sekitar kita. Bukan kita yang mengendalikan barang-barang itu. Tuhan Yesus tidak membenci hal-hal materi. Ia tidak menolak benda-benda materi itu. Karena memang benda-benda materi berguna, bermanfaat. Tetapi jangan sampai justru kedudukannya menjadi lebih tinggi dari keberadaan manusia itu sendiri. Jangan sampai justru menjadi Tuhan yang menguasai hidup manusia. Apalagi kerap kali diposisikan menjadi setara, bahkan lebih tinggi dari Tuhan sang pemilik segalanya. Kan itulah ketika ada orang yang mau mengikut dia, lalu orang itu mengatakan, sebentar dulu. Tuhan Yesus mengatakan, mencoba mencari tahu, meneguhkan motivasi orang ini. Benarkah kamu mau mengikutku ketika aku tidak memiliki apa-apa? Bahkan untuk meletakkan kepalaku pun aku tidak mempunyai tempat.
kesederhanaan yang pertama. Nah, yang kedua, Yesus mengingatkan tentang prioritas dalam mengikut Dia. Yesus mengingatkan tentang prioritas dalam mengikut Tuhan. Nah, William Barclay dalam bukunya memberi catatan bahwa yang dimaksud izinkan terlebih dulu menguburkan Bapakku, ternyata ini bukan menguburkan saat itu juga, tetapi ini adalah satu pernyataan bahwa menguburkannya itu kelak nanti saat orang tuanya meninggal dunia. Jadi pernyataan izinkan terlebih dulu menguburkan Bapakku itu bukan saat ini tetapi nanti. Aku akan mengikutmu Yesus ketika nanti aku sudah selesai menguburkan Bapakku. Kapan? Tidak tahu. Meninggalnya kapan? Tidak tahu. Artinya orang ini sejatinya sengaja menunda-nunda dalam memberi jawab, dalam menyatakan kesediaannya untuk menerima panggilan, mengikut dan melayani Tuhan. Yesus belum menjadi prioritas terpenting dalam hidup orang tersebut. Ini tentang prioritas. Nah, saudara-saudara, masyarakat modern saat ini, di mana saya dan Bapak Ibu Saudara hidup, beraktivitas, masyarakat modern saat ini kerap kali merasa kurang waktu untuk mengerjakan berbagai macam hal setiap harinya. Seandainya waktu ini bisa ditambah, rasanya ingin ditambah setiap harinya. Banyak dari kita mungkin juga merasakan betapa kita disibukkan dengan berbagai macam hal. Dari pagi sebelum matahari terbit sampai matahari terbenam, bahkan sampai tengah malam dan berganti hari, kita disibukkan dan rasanya kita kekurangan waktu dan waktu. Tetapi sesekali Bapak Ibu perlu untuk kita coba berhenti sejenak dan melihat semua yang kita kerjakan. Lalu cobalah bertanya, kemana arah dan tujuan dari semua hal yang kita kerjakan selama ini? Kemana arah dan tujuan dari semua waktu yang kita gunakan setiap hari? Jangan-jangan jawabannya adalah hampir seluruh waktu sehari-hari kita hanya kita gunakan untuk memenuhi keinginan kita, kepentingan kita, kesenangan diri kita, pekerjaan kita, keluarga kita, hobi kita, kesenangan kita. Jangan-jangan semua waktu ini kita gunakan berfokus untuk kita, saya dan saya. Tuhan Yesus tidak pernah melarang kita menggunakan waktu-waktu yang ada untuk melakukan semuanya itu. Tetapi Ia meminta untuk mempergunakan waktu dengan bijaksana. Di tengah segala kesibukan kita, tetap jadikan Yesus sebagai prioritas dalam hidupmu. Khususkanlah waktu, bukan sisakan waktu untuk Tuhan. Nah, ini menarik. Kadangkala kita gampang mengatakan, yuk kita sisakan waktu untuk Tuhan. Bukan sisakan, tetapi khususkan waktu, sediakan waktu dan bahkan waktu yang terbaik untuk Tuhan. Mengapa? Karena waktu, karena kesempatan dalam hidup ini adalah milik Tuhan yang dianugerahkan kepada kita. Dan selagi masih ada waktu dan kesempatan, layani dan berikanlah yang terbaik bagi Dia. Prioritas, jangan ditunda-tunda. Nah, yang terakhir, yang ketiga, Yesus mengingatkan tentang totalitas dalam mengikut Dia. Tidak hanya tentang kesederhanaan, tidak hanya tentang prioritas, tetapi juga tentang totalitas di dalam mengikut Dia. Ia bukan pribadi yang kejam yang melarang orang untuk berpamitan dengan keluarganya. Yesus mau mengatakan, menjadi muridku jangan setengah-setengah, jangan separuh hati, totalitas. Ketika engkau memutuskan untuk menjadi pengikut Tuhan, melayani Tuhan, jangan
mencoba untuk menoleh ke belakang, jangan mencoba untuk undur dari setiap karya panggilan dari Tuhan. Banyak orang yang hati dan pikirannya masih melekat pada masa lalu. Entah karena masa lalunya ini penuh dengan keindahan, keberhasilan, kejayaan, kekuasaan, maupun sebaliknya penuh dengan kenangan buruk, kegagalan, kesalahan, penyesalan. Kita mungkin pernah mendengar ada orang yang berkata, dulu waktu masih muda itu saya begini, saya begitu. Senang untuk memamerkan masa lalu. Atau juga ada orang yang justru merasa cemas, merasa khawatir, takut di masa kini karena teringat masa lalu. Kita mungkin pernah mendengar orang berkata, aku tidak mau melakukan ini, melakukan itu, karena dulu aku pernah begini, pernah begitu. Orang-orang seperti ini secara tidak sadar membawa keberadaannya di masa lalu ke masa kini, masa sekarang. Ia kehilangan kesadaran di masa kini. Karena hidup yang dijalaninya di masa kini adalah hidup yang sebetulnya masih dikendalikan masa lalu. Dulu dan dulu. Beberapa tahun terakhir ini muncul istilah yang sedang naik daun. Istilah ini bernama mindfulness. Banyak orang mempelajari metode ini untuk meredakan stres atau gangguan kecemasan atau kegelisahan. Mindfulness atau kesadaran penuh adalah keadaan pikiran yang berfokus pada pengenalan tentang apa yang dirasakan pada saat ini. Kita sadar ketika kita melakukan sesuatu di sini saat ini. Karena kadangkala Bapak Ibu tanpa kita sadari, kita melakukan sesuatu itu otomatis gitu ya. Kita melakukan sesuatu itu kita otomatis loh, ini kita berjalan di satu tempat gitu ya. Dari rumah mungkin sampai kantor itu otomatis begitu ya, setiap pagi. Naik kereta, berangkat pulang itu ya otomatis begitu. Tanpa kita sadari. Kita tidak bisa menemukan sesuatu yang berharga dalam setiap perjalanan hidup kita setiap hari. Dan karena itulah kita justru merasakan kebosanan, kita justru merasakan kegelisahan, kekhawatiran dan seterusnya. Karena kita tidak hadir penuh, sadar penuh di setiap perjalanan hidup kita sehari-hari. Nah, inilah yang dimaksud Yesus, setiap orang yang siap untuk membajak jangan menoleh ke belakang. Ia mau setiap orang yang menjadi muridnya sadar penuh, hadir di masa kini saat ini. Totalitas memberi diri seutuhnya, tidak menoleh apalagi melekat dan terikat pada kenangan masa lalu. Ketika seseorang mengambil komitmen, mau berkomitmen untuk mengikut Tuhan, Yesus berharap ia sadar sepenuhnya. Jangan ketika ia mengambil komitmen untuk mengikut Tuhan, tetapi suatu ketika ia berbalik menengok ke belakang dan kemudian ia mengingkari panggilan itu. Ketika mengikut Tuhan, seseorang harus sadar penuh bahwa ia sebenar-benarnya, sepenuh-penuhnya totalitas mau mengikut Tuhan. Seorang bernama Amy Oden, dia mengatakan, mendefinisikan mindfulness sebagai praktek penuh perhatian dan doa di dalam setiap momen kehidupan yang dianugerahkan Allah kini dan di sini. Artinya, seorang yang mindful, sadar penuh, akan selalu berusaha memberi perhatian pada apa yang Allah akan singkapkan baginya pada setiap momen. Ia menjalani keseharian sebagai sebuah perjalanan spiritualitas perjumpaan dengan Allah dan sesama. Setiap hari tidak ada waktu, kesempatan yang terbuang sia-sia. Setiap peristiwa itu penting dan Tuhan hadir di sana. Di setiap momen perjalanan kita sepanjang hari, setiap hari. Saudara-saudara, panggilan untuk mengikut Yesus tentu tidak hanya menggema di zaman itu.
tetapi sekarang ini, saat ini, diperdengarkan kepada kita semua. Mari kita mengarahkan hidup kita, berpaut erat, melekat kuat kepada Tuhan Sang Sumber segalanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Saat teduh bagi kita. Kita akan menaikkan doa syafaat. Syukur padamu ya Allah atas kebenaran firman yang kami dengarkan di pagi hari ini. Biarlah kami terus belajar menjadi pribadi-pribadi yang melekat kepada Tuhan, Sang Sumber segala sesuatu. Kami mau mengikut Tuhan dalam kesederhanaan, dengan penuh totalitas di dalam komitmen-komitmen kami, terus belajar menjadi murid-murid Tuhan yang taat dan setia. Dalam doa syafaat ini kami secara khusus menaikkan doa-doa pergumulan kami. Kami berdoa untuk para sahabat, saudara, warga jemaat yang sedang bergumul di dalam menghadapi kelemahan fisik, keletihan fisik mereka. Kami berdoa untuk Ibu Maya Henryson, Bapak Hartono, Ibu Eni Suripto, Bapak Budi Hartoyo, Mbak Jati Utami, Ibu Saniem, Ibu Mami Sumarni, Ibu Rukinah, Ibu Jumini Yatoswito, Adik Siana Gloria Anandita, Ibu Kristina Gideon, Bapak Agung, Bapak Natalius Susanto, Bapak Sukatman, dan Mas Didit, dalam segala rasa yang saat ini dialami saudara-saudari kami ini, kiranya Tuhan hadir memberikan berkat pemulihan dan kesehatan. Kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga yang beberapa waktu lalu kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Kami berdoa kiranya Tuhan memberikan penghiburan, kekuatan kepada keluarga Bapak Ibu Sugiyata, juga kepada keluarga Bapak Ibu Yoyon atas berpulangnya orang tua mereka ke pangkuan Bapa di surga. Kiranya Tuhan meneguhkan dan menguatkan mereka. Kami juga berdoa ya Allah untuk pergumulan-pergumulan secara pribadi, keluarga, dalam pekerjaan, dalam relasi suami istri, di dalam tumbuh kembang anak-anak kami. Juga bagi para ibu yang saat ini tengah mengandung hamil, kiranya Tuhan memberkati mereka sampai proses persalinan bayi yang nanti dilahirkan sungguh berasal dari Tuhan, sehat, dan sungguh menjadikan sukacita di tengah keluarga mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk gereja kami GKJ Bambu Kuning, gereja milik Tuhan. Kiranya Engkau memberkati setiap karya pelayanan kami bersama, baik dalam peribadahan-peribadahan maupun kegiatan-kegiatan diakonia, upaya kepedulian COVID-19 melalui lapak PEJ, kiranya juga Tuhan memberkati. Kami juga berdoa untuk kehidupan berbangsa dan bernegara kami di Indonesia, upaya pemerintah melaksanakan vaksinasi COVID-19 yang terus gencar dilaksanakan, biarlah semua dapat melaksanakannya dengan baik, pemerintah maupun masyarakat boleh bekerja sama dengan baik. Kami percaya negeri kami Indonesia, bahkan dunia ini dapat berpulih dari virus COVID-19 ini. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk para tenaga medis yang berjerih lelah di barisan terdepan dalam upaya penanganan pemulihan dari pandemi COVID-19 ini. Bila mereka tetap bersemangat, Engkau jagai, Engkau berikan perlindungan ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk tragedi hilangnya kapal selam KRI Nanggala 402 di perairan utara Bali. Segala perkembangan, pencarian, dan upaya-upaya yang terus dilakukan apapun itu, kami percaya ya Tuhan Engkau memberkati,
juga bagi keluarga yang menjadi korban, kiranya Engkau menghibur, Engkau memberikan kekuatan kepada mereka. Terima kasih Bapa. Inilah doa, syafaat, syukur, dan permohonan kami. Kami serahkan hanya dalam satu pribadi, Yesus Tuhan. Kami berdoa. Amin. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari keluarga Bapak Ibu Kristiana Samakta. Sedunia tenang, hidupku terasa nyaman. Mudahku berkata, Tuhan penolongku. Namun saat dunia bergelora, hidupku gelisah dan takut. Saat dunia tenang, hidupku terasa nyaman. Mudahku berkata, Tuhan pelindungku. Namun saat dunia bergelora, hidupku khawatir dan ragu. Ku tanya Tuhan di mana? Bagi orang percaya, ku yakin Tuhan selalu dekatku. Dia tidak membiarkanku sendiri, Dia menolong dan melindungiku di setiap langkah hidupku. Saat dunia tenang, hidupku terasa nyaman. Mudahku berkata, Tuhan pelindungku. Namun saat dunia bergelora, hidupku khawatir dan ragu. Ku tanya Tuhan di mana? Bagi orang percaya, ku yakin Tuhan selalu dekatku. Dia tidak membiarkanku sendiri, Dia menolong dan melindungiku di setiap langkah hidupku. Bagi orang percaya, ku yakin Tuhan selalu dekatku. Dia tidak membiarkanku sendiri, Dia menolong dan melindungiku di setiap langkah hidupku. Di setiap langkah hidupku. Di setiap langkah hidupku. Jemaat
mohon untuk berdiri, kita akan sama-sama mengakui pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kami persilakan umat duduk kembali. Saat ini Bapak Ibu diberi kesempatan untuk memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur atas berkat-berkat kehidupan kepada kita. Dan persembahan dapat ditransfer melalui rekening GKJ Bambu Kuning yang tertera di bawah ini. Dasar yang mendasari dari persembahan kita dari Roma 12 ayat 1 yang demikian. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Betapa hatiku berterima kasih Tuhan, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Bapak Ibu dimohon untuk berdiri. Mari Bapak Ibu, kita akan bersama-sama bersatu hati, kita akan berdoa. Kembali datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Ucap syukur untuk berkat-berkat kehidupan yang boleh kami rasakan hingga saat ini. Dan jika hari ini kami memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kami, baik itu persembahan syukur bulanan, persembahan syukur mingguan, dan persembahan syukur lainnya, berkati persembahan ini sehingga layak untuk menjadi pelayanan kami untuk jemaat-Mu dan sesama kami yang membutuhkan. Dan ajar kami ya Tuhan untuk memberikan hidup kami sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan
kepadamu. Dan doa ini ya Tuhan kami naikkan di dalam nama Tuhan kami yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah, hai saudara, menyebarkan terang dunia. Banyak orang kemalangan menderita, diliputi kegelapan kemelut. Marilah, hai saudara, menyebarkan terang dunia. Ada juga yang digoda kemewahan, tapi tidak mengenal bahagia. Marilah, hai saudara, menyebarkan terang dunia. Tak terbilang yang sengsara dalam hati, kekurangan cinta kasih yang benar. Marilah, hai saudara, menyebarkan terang dunia. Tuhan Allah mengasihi dunia ini, Yesus Kristus menerangi yang gelap. Marilah, hai saudara, menyebarkan terang dunia. Saudaraku, kembalilah ke tengah kehidupan. Ulurkanlah tanganmu, layanilah sesama, dengan hati melekat penuh kepada Tuhan Sang Pemilik segalanya. Wartakanlah cinta kasih-Nya dengan sukacita, dan kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ya Tuhan, bimbing aku di jalanku, sehingga ku selalu bersamamu. Engganlah ku melangkah setapaku, apabila kau tak ada di sampingku.
Engkau senantiasa di sampingku. Ya Tuhan, bimbing aku di jalanku, sehingga ku selalu bersamamu. Umat kami persilakan duduk. Terima kasih untuk pelayanan Pak Pendeta Kukuh, dan kami menghimbau umat agar senantiasa mentaati protokol kesehatan dan menerapkan 3M, menjaga jarak, menghindari kerumunan, rajin mencuci tangan, dan memakai masker. Selamat melanjutkan ibadah di tengah kehidupan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.